Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kamu senantiasa sehat ya. Hari ini kita sudah masuk ke pelajaran tema 1, subtema 2. Hidup rukun di tempat bermain. Muatan pelajarannya adalah PKN KD 3.1. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru harap kamu sudah berdoa ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kamu harus bisa menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila Pancasila. Perhatikan teks berikut. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Mari kita lihat pengamalan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Pengamalan sila pertama. Kamu ingat-ingat lagi bahwa sila pertama disimbolkan dengan bintang. Apa saja contoh penerapannya di tempat bermain? Yang pertama yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Contohnya seperti ini. Hari sudah sore, Dok. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah. Nah, itu contohnya ya. Udin pamit kepada Edo karena dia harus beribadah. Kemudian contoh kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Misalnya seperti ini. Baik, Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, Edo mempersilakan Udin untuk pulang karena dia akan beribadah. Selanjutnya, pengamalan sila kedua. Sila kedua itu simbolnya adalah rantai. Apa saja contoh pengamalannya? Yang pertama yaitu membantu teman yang kesulitan saat bermain. Misalnya, Edo jatuh dari sepeda, kemudian Udin menolong Edo. Atau contoh lain, Udin membantu Edo menghias sepeda supaya mereka dapat mengikuti kegiatan bersama. Contoh selanjutnya adalah bersikap santun saat mengunjungi rumah teman. Lihat gambar berikut. Ini Udin sedang berkunjung ke rumah Edo. Dia mengetuk pintu dengan sopan dan mengucapkan salam saat mengunjungi rumah Edo. Mari kita perhatikan teks selanjutnya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Berikut ini adalah contoh pengamalan sila ketiga di tempat bermain. Sila ketiga itu dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Apa contoh penerapannya di tempat bermain? Yang pertama adalah bermain bersama teman dari berbagai suku. Misalnya seperti ini, Lani, Udin, Edo, Siti bermain bersama dengan kawan-kawan yang lain. Mereka berasal dari berbagai suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain.
Nah, misalnya ini, Lani, Siti, dan teman-temannya sedang latihan menari. Mereka menjaga kekompakan supaya tariannya terlihat indah. Yang ketiga, contohnya adalah mau menerima kekurangan teman. Misalnya, Lani adalah anak yang pemalu, tetapi Siti tetap mengajak Lani untuk bermain di rumahnya. Teks selanjutnya, kamu perhatikan ya. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Udin memimpin musyawarah untuk menentukan permainan. Setelah selesai bermain, Udin dan teman-teman saling berbagi makanan. Musyawarah untuk menentukan permainan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Mari kita lihat contoh penerapan sila keempat dan kelima di tempat bermain. Sila keempat itu disimbolkan dengan kepala banteng. Contoh penerapannya adalah yang pertama, berdiskusi menentukan permainan. Contohnya seperti ini. Edo dan teman-temannya berdiskusi, mereka akan bermain apa hari ini. Kemudian yang kedua, menerima pendapat dengan lapang dada. Jika permainan yang kamu usulkan tidak diterima, maka kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak boleh bertengkar. Selanjutnya, pengamalan sila kelima. Sila kelima itu disimbolkan oleh padi dan kapas. Contoh pengamalannya yaitu 1. Saling berbagi makanan secara adil kepada teman. Contohnya seperti ini. Siti membawa makanan saat bermain, maka dia membagi makanannya kepada teman-temannya. Yang kedua, contohnya adalah membagi giliran bermain secara adil. Misalnya bermain bentengan atau petak umpet atau bermain ayunan. Kamu harus menggunakan permainan secara adil, bergantian ya. Nah, itulah tadi contoh penerapan sila Pancasila di tempat bermain. Sekarang, ayo kita menulis. Tuliskan simbol Pancasila dan pengamalan sila Pancasila di tempat bermain pada tabel berikut. Ini dia contoh tabel yang harus kamu tulis di buku sampul hijau. Tuliskan simbol dari masing-masing sila Pancasila dan juga contoh penerapan di tempat bermain. Misalnya, sila ke-1 simbolnya apa? Yaitu bintang. Contoh penerapan di tempat bermain apa? Yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Begitu cara mengisinya ya. Itu dia pembelajaran bersama Bu Guru hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tugasnya diselesaikan segera ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.